Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Rahayu dengan NIM 21052161853 dari offering B212AB. Saya dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tekuk torsi pada mata kuliah mekanika bahan. Nah, di sini definisi tekuk torsi, yaitu tekuk torsi lateral adalah gejala yang mana diakibatkan oleh momen lentur, balok tiba-tiba mengalami perpindahan atau displacement ke samping, dan jika balok mengalami momen lentur, maka salah satu flange yang lain mengalami tegangan tarik. Penyebab tekuk torsi yang pertama yaitu panjang balok dan besarnya momen lentur, di mana dengan panjang tertentu dengan adanya momen lentur yang menyebabkan terjadinya tekuk torsi lateral, hal ini disebut dengan momen kritis, di mana semakin panjang balok, semakin kecil momen kritisnya. Yang kedua yaitu ketidakstabilan struktur. Pada poin ini merujuk pada material yang digunakan, di mana pada material yang digunakan itu mengalami tekuk atau buckling karena kelebihan pembebanan. Kekakuan ini berkaitan dengan kekakuan elemen struktur. Suatu elemen yang mempunyai kekakuan kecil lebih mudah mengalami tekuk dibandingkan dengan yang mempunyai kekakuan besar. Semakin panjang suatu elemen struktur, maka semakin kecil kekakuannya. Nah, jenis-jenis tekuk torsi yaitu ada tumpuan tekuk torsi tumpuan lateral menerus diperoleh dengan menanamkan flange tekan balok ke dalam pelat lantai beton. Lalu tumpuan lateral pada jarak-jarak tertentu yang diberikan oleh balok atau rangka melintang dengan kekakuan yang cukup. Kemudian desain LRFD balok 1. Setiap komponen struktur yang memikul momen lentur harus memenuhi persyaratan seperti rumus ini, seperti persyaratan ini, di mana dengan simbol ini yaitu faktor reduksi untuk lentur sama dengan 0,09, simbol MN yaitu kuat nominal momen lentur dan penampang, simbol MP yaitu beban momen lentur terfaktor. Untuk kasus 1, MN sama dengan MP, di mana R lebih dari sama dengan 3, syarat L kurang dari LPD, 2 lambda F sama dengan BF per 2TF, kurang dari lambda P sama dengan 170 dibagi dengan akar FY. Yang ketiga yaitu lambda W sama dengan H per TW kurang dari lambda P sama dengan 1680 dibagi dengan akar FY, mana nanti seperti ini rumusnya. Selanjutnya, ini adalah tabel dari kasus pertama. Yang kasus kedua yaitu MN sama dengan MP, di mana R kurang dari 3, dengan syarat seperti ini, dan nanti rumusnya seperti ini. Untuk kasus ketiga yaitu MP kurang dari MN kurang dari sama dengan MR, dengan syarat seperti ini. Lalu ada catatan yaitu FR adalah tegangan residu, di mana FR itu 70 MPa untuk penampang di roll dan 115 MPa untuk penampang di las, dengan rumus seperti ini. Selanjutnya untuk kasus yang keempat yaitu MP kurang dari MN kurang dari sama dengan MR, dengan syarat yang 1-3 ini syaratnya. MN diambil dari nilai terkecil antara FLB dan WLB, seperti ini. Lalu LTB, rumusnya seperti ini. Nah, untuk faktor pengalih momen CB aksen ditentukan oleh persamaan seperti ini. Selanjutnya, simbol-simbol tadi ada keterangannya yaitu di mana Mmax sama dengan momen maksimal pada batang yang ditinjau, Ma sama dengan momen pada 1/4 bentang tak terkekang, Mb sama dengan momen pada tengah bentang tak terkekang, Mc sama dengan momen pada 3/4 bentang tak terkekang. Batasan rasio kelangsingan lambda R untuk penampang tak kompak balok 1 atau modulus elastisitas E sama dengan 200.000 MPa.
Untuk kasus tersebut, tabelnya seperti ini. Lalu untuk kasus yang terakhir, yaitu kasus 5, MN kurang dari MR. Syaratnya ini dengan rumus seperti ini, atau juga bisa menggunakan rumus yang ini. Untuk contoh perhitungannya, di mana ini ada penampang I dan jawaban seperti ini. 1 kelangsungan batang tekan, KL per R sama dengan K sama dengan 1,0, L sama dengan 750 mm, R sama dengan 75,1 mm, KL per R sama dengan 1,0 X. 750 dibagi dengan 75,1 sama dengan 9,88. Untuk langkah yang kedua, yaitu termasuk tekuk apa inelastis, apa elastis. Batas tekuk 4,71. Akar dari E per FY kali 145,35 sama dengan 9,98 kurang dari 145,35 inelastis. Jadi ini termasuk tekuk inelastis. Kemudian langkah yang ketiga itu tegangan kritis FCR menjadi 0,685 FY per FE dikali dengan FY. Untuk langkah yang keempat yaitu FE sama dengan rumusnya seperti ini, dengan nanti dihasilkan hasil J-nya yaitu 770.000 mm pangkat 4. Untuk FE sama dengan rumus seperti ini dan dihasilkan nanti hasilnya 236,64 MPa. Untuk langkah yang kelima yaitu FCR sama dengan 0,658 FY per FE dikali FY sama dengan 144,85 MPa. Untuk langkah yang keenam yaitu PN sama dengan 0,9 FCR kali AG, di mana 0,9 dikali dengan FCR-nya yaitu 144,85 dikali dengan AG-nya yaitu 11.980 dan dihasilkan nanti hasilnya yaitu 1.561,75 kN kilonewton. Untuk soal yang kedua yaitu bila diketahui D sama dengan 2/3 L, tentukan beban kerja yang dapat dipikul oleh komponen struktur tarik berikut. Nah, gambar soalnya seperti ini. Penyelesaiannya yaitu X bar sama dengan 32,4, AG-nya sama dengan 1876 mm persegi, BJ 37-nya sama dengan FY sama dengan 240 MPa, dikali dengan ini, simbol ini sama dengan 370 MPa, simbol ini sama dengan 18 mm atau punching, simbol ini sama dengan 16 mm. Nah, untuk A sama dengan tahanan pada penampang bruto. Nah, ini nanti hasilnya didapatkan 40 ton. Untuk yang langkah B, tahanan pada penampang itu nanti dihasilkan 1594 mm pangkat 2. Untuk LI-nya kita dapatkan 0,82. Untuk AE-nya didapatkan hasil 1307 dari langkah-langkah seperti ini, yaitu 1307 mm persegi. Untuk langkah yang ini, yaitu didapatkan hasil 36,3 ton menentukan, jadi nilai tambahan rencana TD sama dengan 96,3 ton. Untuk TD kurang lebih dari sama dengan TU, sama dengan didapatkan hasilnya yaitu 2,4 L. L kurang dari sama dengan TD sama dengan 15 ton, D kurang dari sama dengan 2/3 L, 2/3 kali 15 sama dengan 10 ton, D
D plus L sama dengan 10 plus 10 ditambah 15 sama dengan 25 ton. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.